menantang adrenalin saya nih. Kali ini saya di Pantai Marina Dubai. Pantai indah dengan latar kemegahan gedung. Nah, ini dia kawasan pantai terpopuler di Dubai. Namanya Marina Dubai. Kali ini saya nggak cuma nikmatin pantainya dari bibir pantai, tapi akan cobain dengan cara yang berbeda. Dengan flyboard. Seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sepatu ini langsung menyatu sama papan. Bagian bawahnya terpasang selang besar yang bakal nyemburin tekanan air dari jet ski. Wah, dingin sekali. Ini posisinya saya datang ke Dubai saat lagi musim dingin. Jadi, airnya dingin. Oke, I'm ready. Saat mesin jet ski dinyalain, air yang mengalir deras terasa mendorong tubuh. Percobaan pertama saya belum berhasil. Ternyata menjaga keseimbangan di atas flyboard gak gampang. Flyboard termasuk atraksi ekstrim yang butuh konsentrasi, keseimbangan, dan tentu saja keberanian. Ini bikin dia lumayan susah. Kita harus seimbang dan pakai kekuatan kaki. Dan kita harus berusaha keras supaya kakinya nggak melipat. Itu susah banget. Ini dari terus jatuh-jatuh terus buat coba. Oke, sekarang coba lagi. Peran operator jet ski ini nih yang ngatur seberapa besar dorongan air dan kesiapan kita saat terbang. Oh my god, it's so high! It's very good. Cuman yang bikin saya serem itu waktu jatuhnya, itu nggak bisa ngarahin buat jatuh ke sebelah mana. Saya takut banget nabrak ke pinggir-pinggir ini dari tadi. Wah, tadi tinggi banget sih. Setelah mencoba fokus, saya siap buat terbang lagi. Dan akhirnya, yes, saya bisa terangkat ke udara. Saya berhasil menjaga keseimbangan tubuh dengan kekuatan kaki sambil menahan tekanan air. Yes. Okay. I will try it one more time. Tadi udah bisa lebih dari semenit. Wow. Air laut yang terasa seperti es dingin menusuk kulit. Namun justru bikin adrenalin saya terus terpacu. Saya penasaran nih, pengen coba terbang lebih tinggi dan lama. Pelan, tubuh saya mulai terangkat semakin tinggi dan tinggi. Dengan sekuat tenaga, saya menjaga keseimbangan tubuh biar bisa melayang di atas air. Oh ya. Yes. Wow. Ini saya. Wah, merasa sakit banget sih. Karena si jatuhnya itu lumayan keras ke air. Jadi dada saya kerasa sesak. Wah. Oh, itu lumayan bikin saya. Oh, ambil nafas dulu.
Saya berhenti sejenak buat ngatur ritme nafas. Namun rasa sakit justru membuat keinginan terbang tinggi lebih besar. Saya mau coba sekali lagi. Yes, akhirnya saya berhasil melayang lebih dari 1 menit. Bahkan dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Yeay, saya berhasil. Pengalaman yang gak akan saya lupakan, walaupun tadi sempat 2 kali jatuh, rasanya keras, bikin saya sesak nafas, tapi saya berhasil naik ya 5-6 kali dan itu tinggi sekali. Seru banget. Dan saya mau istirahat dulu sambil nikmatin pantainya ini. Setelah memacu adrenalin dengan flyboard, saatnya melihat sisi lain Jazirah Arab. Di tengah hamparan gurun, saya tiba di pasar hewan terbesar di Uni Emirat Arab, Pasar Al Ain di Abu Dhabi. Nah, selamat datang di pasar hewan terbesar di Uni Emirat Arab, yaitu di Al Ain Abu Dhabi. Nah, yang bikin tempat ini menarik, mereka nggak cuma ngejualin domba, tapi mereka juga ngejual camel atau onta. Sebelum saya keliling ke tempatnya domba, saya mau ngeliat dulu nih di tempatnya camel. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di tengah gurun ini, saya menyusuri pasar hewan yang luas dengan deretan kandang besar berjajar rapi. Buka setiap hari dari jam 6 pagi hingga 7 malam, pasar ini jadi pusat hewan ternak yang penting di kawasan Teluk. Oh, 2 years. Oh, This small one, 1 year. oh, so this is the small one and this is the... Yeah, 3 years. Mayoritas unta yang dijual ini tuh termasuk unta muda dari 1 sampai 8 tahun. Okay, this one is different ya. Yes, This is only for the meat. food. Actually, these are younger, so people buy these camels to eat the meat. But other side, for the products like milk and some cheese, this type of products. So they are older one, they are younger. So people buy these camels only to eat the meat. Interesting. बोलो इसको बोलो जो बड़ा वाला ऊँट है बड़ा वाला का गोश्त Jadi सस्ता saya है। baru tahu ternyata Ini bड़ा वाला unta-unta का गोश्त सस्ता है, ini छोटा itu वाला nggak का cuman susunya aja yang dimanfaatkan, tapi dagingnya juga dimakan. Dan ini yang dari Pakistan, itu dagingnya katanya enak untuk dijual. Jadi banyak yang beli unta yang ini nih. Pasar Al Ain ini tuh ada di wilayah Al Ain, kota oasis di timur Abu Dhabi. Ada di tengah landscape gurun yang jadi titik strategis pedagang dan pembeli dari berbagai negara karena berbatasan dengan Oman. Dan 1 kilo itu 85 dirham, 85 85 dirham. Wah, mahal banget ya. Dan ini dagingnya itu katanya soft, jadi enak untuk dimakan. Nah, ini semuanya itu di bawah umur 6 tahun. Dan daging yang soft dan proteinnya tinggi itu sekitaran 1 sampai 8 tahun. Dan ini dia. Tuh. Dia punya banyak koleksinya. Pedagang yang ramah mengajak saya berinteraksi langsung dengan unta yang dijual. It's okay? Come, come, come. Ah, thank you. Saya diajak masuk. Come this side. Yes. Wah. They aggressive or not? No problem this one. They are not aggressive. This fast racing camel. Fast racing camel. Finish a race. No problem this. बोलो ये डरने वाला नहीं ये पहला रेस किया हुआ है लोगों के साथ आदत है Walaupun untanya liar, tapi ini nggak apa-apa dipegang tuh. Nggak marah. For this camel, it's already run in a race, so he also interact with the people. He's not afraid, so you can touch easily. कम This Jamal? या यस Oh. पीछे मुश्किल है पीछे टांग लगाते हैं आगे मुश्किल नहीं You can touch on front side, not on the back side. Oh, oke. Ternyata Jamal yang ini itu udah pernah dipakai untuk balapan. Makanya dia itu berani gitu sama orang asing.
Beda kayak pasar di Indonesia ya. Tradisi di sini tuh pembeli berkeliling dengan mobil. Mereka mengamati satu persatu unta dari balik kaca. Nah, jadi biasanya para pembeli itu ke market ini, mereka nggak pernah turun dari mobil. Mereka cuma keliling-kelilingin, pakai mobil dan ngeliat-liat dari luar. Tuh, mereka milih-milih. Sebagai pasar hewan terbesar, pembeli datang dari berbagai negara loh. Ada Oman, Arab Saudi, hingga Qatar. Unta yang dijual pun juga ada yang datang dari Oman dan Pakistan. Oh, oke. Nah, ini ontanya udah laku, jadi diangkut. Karena ini hewannya besar ya, jadi susah banget buat dinaikin ke mobilnya. How much is this? 3,200. 200 dirham. 3,200. 3,200. 3.200 dirham. Tuh dia tuh harus diikat kenceng banget karena dia kan liar ya. Jadi kalau mau dinaikin mobil tuh harus diikat kuat-kuat supaya dia nggak loncat ini. Saya kasihan ontanya mau dimakan nanti. Unta tuh hewan yang bernilai tinggi di Jazirah Arab. Harganya bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah untuk satu ekornya. Wow. Dadah camel. Sudah dibeli dah ini untanya, harga 14 juta. Wow. Dan 1 kilonya 84 dirham. Nah, tadi saya udah keliling-keliling ya ngeliatin onta. Sekarang saya jadi penasaran gimana sih rasa daging onta. Nah, kebetulan di dekat pasar itu ada rumah makan yang katanya ngejual nih kuliner onta. Yuk kita langsung masuk aja. Saya pesan menu andalan di sini nih, nasi dan daging unta khas Gurun. Olahan unta jadi bagian penting dari tradisi kuliner di Timur Tengah. Wih, ini dia camel meat-nya atau daging onta. Aromanya enak sekali. Nah, ini harganya itu 40 dirham, kalau di Indonesiain seharga 200 ribuan tuh. Dapat sebanyak ini, ada nasinya juga. Dan saya juga dapat nih ada makanan pendamping kayak sayur-sayuran gitu. Kalau di Indonesia bilangnya lalapan ya. Kelihatannya sih enak banget ya. Langsung cicipin aja yuk. Oke, saya mau langsung cobain aja. Itu dagingnya. Enak loh. Mirip daging sapi. Mirip daging sapi. Ini aromanya juga kuat sih, tapi enak. Ditambahin nasi, makin mantap. Baru mencium aromanya aja, rempah Arab langsung menyeruak. Wangi kuat dan khas rempah-rempah jadi ciri kuliner Timur Tengah yang bikin daging unta terasa makin nikmat. Ini pertama kali saya makan daging onta dan ternyata rasanya enak ya. Saya pikir nggak akan cocok gitu di lidah saya, tapi enak kan ya. Oh ya, dan di budaya Arab itu biasanya mereka makannya duduk di bawah seperti ini, nggak di meja. Tuh, dengan nampan kayak gini. Saya lumayan kaget loh. Ini porsi satu orang kita dapatnya sebesar ini. Kalau di Indonesia mungkin bisa untuk 3, mungkin 2 orang. Saya nggak tahu nih bakal habis atau nggak, tapi enak loh dagingnya. Daging untanya terasa nikmat, hangat, dan beda dari daging yang biasa saya makan. Jadi selama makan di sini, semua makanan tuh saya suka. Tapi sebagai orang Indonesia ya,
Yang kurang tuh sambel. Nggak tahu kenapa sambel tuh kurang gitu. Setiap saya minta tambahin sambel, mereka pasti ngasihnya kurang cocok di lidah saya. Nah ini, mereka selalu pakai saus tomat. Kurang pedas gitu. Kita kan ke Indonesia kan harusnya pedas-pedas semuanya kan. Tapi walaupun gak ada sambal, daging ini saya bilang oke nih, enak. Are you serious? Lihat bagian kaki saya. Wow, ini tinggi banget.